Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian pekerjaan audit bagian 1. Saya Anita Anggraini dan teman saya Rafika Afifi Amirullah. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai subsequent event. Secara terminologis, subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Menurut PSAK nomor 8 tahun 2010, peristiwa setelah periode pelaporan atau biasa disebut dengan subsequent event adalah peristiwa baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Subsequent event atau peristiwa kemudian yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dengan kriteria, yaitu yang pertama, jumlahnya material, yang kedua merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa, yang ketiga terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Kemudian menurut pernyataan standar auditing PSA nomor 46, terdapat dua jenis subsequent event yang dapat ditemukan dalam suatu proses audit, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal neraca. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengkajian minutes of meeting direksi. Minutes of meeting atau biasa disingkat MOM adalah sebuah dokumen yang sangat penting. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang harus ada di setiap meeting atau rapat yang dilakukan. Minutes of meeting memuat hasil kesepakatan yang didapat saat meeting atau rapat. Minutes of meeting harus dibuat baik sebelum meeting, saat proses meeting maupun saat sudah selesai meeting. Karena hal terpenting dari minutes of meeting adalah poin meeting yang dimasukkan. Minutes of meeting harus mencatat seluruh poin inti yang dihasilkan selama meeting. Minutes of meeting sangat diperlukan oleh hampir seluruh perusahaan. Minutes of meeting dapat dijadikan sebagai dokumen untuk pelaporan perusahaan, baik laporan program yang akan dilakukan perusahaan maupun laporan untuk keuangan perusahaan. Dengan mengetahui pentingnya minutes of meeting, tentunya membuat meeting harus dilakukan secara efektif supaya hasil yang didapatkan ke dalam minutes of meeting juga tepat dan efektif bagi keberlangsungan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan bukti yang berkaitan dengan litigasi dan berkaitan dengan hukum peradilan serta klaim pihak ketiga. Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Selain litigasi, alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian gugatan dapat pula dilalui dengan alternatif mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.
Menurut Dr. Frans Hendra Winarta SHMH, dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam hubungannya dengan penyelesaian kasus di pengadilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa di bidang akuntansi dan auditing, akuntansi forensik menjadi jalan dalam memberikan dukungan atas keahlian yang dimilikinya dalam suatu proses legal hukum untuk memberikan keterangan ahli dalam proses litigasi di pengadilan. Audit forensik adalah audit yang berhubungan dengan hukum. Audit forensik dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan ahli atau kesaksian akuntan di bidang pemeriksaan dalam penyelesaian kasus pelanggaran pidana yang berujung di pengadilan. Kasus-kasus yang memerlukan kesaksian akuntan tersebut misalnya: pertama, penggelapan pajak; yang kedua, kredit macet, markup investasi; yang ketiga, penggelapan keuangan oleh manajemen perusahaan; yang keempat, pelanggaran peraturan pasar modal; yang kelima, sengketa hutang piutang; dan yang keenam, sengketa antar pemegang saham. Dalam beberapa kasus proses pengadilan, sengketa bisa saja disebabkan oleh palsunya tuduhan dan kurangnya bukti dan fakta dari pihak-pihak terkait, sehingga di banyak kasus tuduh-menuduh atau saling menyalahkan yang hanya akan memperburuk situasi di pengadilan. Akuntan forensik dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang ahli perlu mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada representation letter. Surat representasi manajemen atau representation letter adalah surat pernyataan tertulis dari manajemen yang diminta oleh auditor untuk memperkuat bukti audit yang telah diperoleh oleh auditor. Fungsi surat representasi manajemen: yang pertama, untuk mengkonfirmasi pernyataan lisan manajemen; yang kedua, untuk mendokumentasikan pernyataan manajemen; yang ketiga, untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Berikutnya ada isi surat representasi manajemen. Yang pertama, pernyataan tentang tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan tentang kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Yang ketiga, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapan. Yang keempat, penjelasan tentang peristiwa kemudian atau subsequent event. Yang terakhir ada pengaruh surat representasi manajemen. Penolakan manajemen untuk membuat surat representasi manajemen dapat mempengaruhi opini auditor atas asersi manajemen, mulai dari opini wajar dengan pengecualian hingga menolak untuk memberikan opini, tergantung pada pengaruh surat representasi manajemen terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.